Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas atau mengisahkan terkait dengan asal-usul, kisah legenda, mitos dan misteri dari Sungai Aisesa atau Sungai Sisa yang ada di Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kisah legenda, asal-usul dan misteri dari Sungai Aisesa ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Aisesa atau Aisisa atau Sungai Sisa adalah sungai yang terletak di Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sungai Aisesa memiliki panjang sungai sekitar 87 km mengalir dari barat daya ke timur laut. Sungai ini berhulu di Gunung Inelika di utara kota Bajawa, Kabupaten Ngada, dan juga bermuara ke Laut Flores dekat kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Sungai atau Kali Aisesa ini adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Flores. Ya, Sungai Aisesa atau disebut juga Kali Aisesa ini memiliki banyak mitos dan kisah legenda. Di antaranya, yang paling terkenal adalah keberadaan sosok wanita penjaga Sungai Aisesa yang konon adalah dari bangsa makhluk halus, yang mana warga sekitar Sungai Aisesa biasa menyebutnya dengan nama Nopi. Ya, berdasarkan mitos yang beredar, Nopi, perempuan cantik dari dunia lain, setiap tahunnya selalu meminta korban di dalam atau di tengah atau di pinggir Sungai Aisesa. Kemarahan Nopi biasanya ditandai hujan lebat dan juga angin kencang, yang mana berlangsung berhari-hari dan kemudian berhenti ketika sudah ada korban. Kejadian terbaru seperti kematian Yosep Adang alias Yoris yang hanyut terbawa banjir pada tahun 2013 silam, bahkan meninggalkan cerita mistis hingga saat ini. Kematian Yoris diduga tidak sekedar terbawa air hanyut atau arus banjir, melainkan ada kekuatan lain, yaitu Nopi, perempuan cantik penguasa Kali Aisesa. Kondisi jenazah Yoris juga menguatkan keyakinan warga di Mbai bahwa Yoris tidak seperti korban tenggelam pada umumnya. Perut Yoris tidak kembung. Peran Nopi pada kematian Yoris dan juga dalam upaya penemuan jasadnya menjadi perbincangan hangat bagi tim gabungan pencarian dan juga para pelayat. Menurut salah satu sesepuh di Kampung Nila di Kelurahan Mbai, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, setiap tahun selalu ada korban tenggelam di kali atau Sungai Aisesa. Sebelum jatuh korban, biasanya ditandai hujan dan juga angin kencang selama berhari-hari lamanya. Masyarakat setempat meyakini jika terjadi cuaca ekstrim, berarti Nopi sedang marah dan meminta korban. Kembali ke cerita tenggelamnya Yoris, yakni adanya kekuatan lain dalam peristiwa tenggelamnya Yoris, yang mana menggelar ritual di rumah duka dan di lokasi Yoris tenggelam. Setelah sehari sebelumnya upaya pencarian Yoris tidak membuahkan hasil. Dengan seekor ayam jantan merah dan telur ayam kampung, jasad Yoris akhirnya dapat ditemukan. Selain ritual adat oleh pihak keluarga, siang itu ada seorang anggota TNI yang mampu berkomunikasi dengan kaumnya Nopi atau sebangsa makhluk halus. Akhirnya mampu menghadirkan Nopi di tengah upaya pencarian korban. Melalui perantara seorang ibu yang konon berteman baik dengan Nopi, ia pun berkomunikasi dengan Nopi. Sang ibu yang menjadi perantara, menurut cerita, berkenalan dengan Nopi saat berekreasi di Bendungan Sutami beberapa waktu sebelumnya.
Kala itu, secara tidak sengaja, Nopi masuk ke tubuh perempuan paruh baya tersebut dan kemudian mengatakan ingin berkenalan dan berteman dengannya. Sejak saat itu, keduanya pun berteman. Menurut perempuan yang namanya dirahasiakan, Nopi akan datang padanya dan menyampaikan berbagai hal yang membuatnya marah atau kecewa. Hingga pada Jumat siang, Nopi pun datang dengan perantara tubuhnya. Nopi berkomunikasi dengannya. Saat itu, sang aparat TNI meminta agar Nopi memberitahu di mana keberadaan Yoris ataupun jenazah Yoris dan mengapa ia membunuh Yoris. Awalnya, Nopi sempat menolak. Namun, setelah melalui perbincangan atau pembicaraan panjang, Nopi pun akhirnya bersedia melepas korban. Nopi mengaku marah karena selama ini ia terabaikan. Padahal, ia sudah berkorban untuk banyak orang di sekitar Sungai Aisesa. Banyak orang di daerah itu menduga Nopi merupakan korban yang dijadikan tumbal saat pembuatan Bendungan Sutami. Bendungan Sutami yang mana berada di aliran Sungai Aisesa. Cerita yang berkembang di masyarakat Mbai dalam konstruksi Bendungan Sutami Sungai Aisesa tersebut, ada sekitar 3 hingga 4 orang yang dijadikan tumbal dengan alasan agar bendungan tersebut menjadi kuat dan juga kokoh. Demikian juga di jembatan Mbai Riung yang melintang di kali atau Sungai Aisesa. Warga setempat percaya roh para korban yang tewas atau tewas dipaksa diduga bergantayangan di sepanjang kali Aisesa atau irigasi Mbai Kanan. Roh-roh itu menurut kepercayaan warga selalu meminta korban setiap tahunnya. Cerita ini menjadi buah bibir masyarakat Mbai. Masyarakat di Mbai percaya Nopi merupakan roh seorang gadis remaja berusia 15 tahun yang dicor hidup-hidup ketika pembangunan konstruksi Bendungan Sutami beberapa puluh tahun silam. Di sisi lain, ada juga yang meyakini bahwa Nopi adalah penguasa dan penjaga kali Aisesa. Dan terlepas dari kebenaran cerita tersebut, peristiwa tenggelamnya beberapa korban di kali atau Sungai Aisesa setiap tahunnya memang harus dijadikan pelajaran agar semua orang di daerah itu mawas diri dan tidak bertindak gegabah ketika kali atau Sungai Aisesa sedang mengamuk, khususnya di musim penghujan, yang mana seringkali mengakibatkan banjir yang menghanyutkan atau melanda perumahan atau rumah-rumah penduduk. Ya, Nopi mungkin hanya sekedar simbol dari kemarahan alam, karena kita tidak tahu akan berterima kasih kepada alam selama ini, bahkan cenderung selalu merusaknya. Nah, itulah kisah legenda, mitos, dan misteri terkait dengan Sungai Aisesa atau Kali Aisesa yang ada di Pulau Flores, tepatnya di mana melintasi kota Bajawa, Kabupaten Ngada, dan bermuara ke Laut Flores di dekat kota Mbai di Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.